Selamat pagi anak-anak SD Bintang Mulia. Senang sekali kita bersama-sama lagi di hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan memulai weekly worship kita hari ini. Mari kita bersuka cita menikmati pujian dan kebenaran firman Tuhan. Nats pembimbing kita untuk pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami ada di dalam rencana Allah di dalam hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi, karena kami tahu Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan memulai weekly worship kami hari ini. Tuhan memberkati kami ya Bapa, setiap kami, agar kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di hari ini, dan firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam kami, dan dalam hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ayu, mari kita naikkan satu pujian, adalah suka cita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita dapat melaksanakan weekly worship kita secara online. Untuk itu sebelum kita mulai, yuk mari kita semua memulainya di dalam doa ya. Mari kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh melaksanakan weekly worship kami secara online. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati setiap kami, supaya kami boleh mengikuti weekly worship dengan baik. Tuhan, siapkan hati kami, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga boleh pimpin Miss Ayu yang akan memberitakan firman. Biarlah setiap hati anak-anak boleh Tuhan siapkan untuk menerima firman, dan mereka boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, Miss Ayu bersyukur sekali loh, meskipun dalam keadaan seperti ini ya, online, tapi kita tetap bisa melakukan ibadah weekly worship kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan sukacita. Untuk itu Miss Ayu ajak semuanya anak-anak yang sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah, kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yuk, mari sama-sama kita buka. Miss Ayu bacakan ya buat semuanya.
Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, anak-anak, bisa dibacakan sekali lagi ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anak-anak, Miss Ayu punya satu benda nih. Anak-anak pasti tahu ini benda apa. Tadang, ini benda yang hampir semua orang sekarang punya. Karena kalau misalnya kita mau berpergian atau kita mau keluar, kita wajib pakai ini nih, ya. Nah, katanya benda ini punya banyak fungsi. Fungsinya itu nggak cuma sekedar melindungi kita dari pencemaran virus, tapi juga bisa buat kita menyembunyikan ekspresi wajah kita. Bener nggak sih? Sekarang Miss Ayu mau coba ya, kita tebak-tebakan. Nah, sekarang Miss Ayu akan pakai maskernya. Anak-anak boleh menebak ekspresi Miss Ayu kalau misalnya Miss Ayu udah tutup nih. Ya, kamu lihat. Yang kelihatan kan cuma mata. Kamu lihat kira-kira Miss Ayu lagi menunjukin ekspresi apa. Kita cobain ya. Kalau ada yang jawab Miss Ayu tadi cemberut, kamu benar, ya. Kita cobain aja sekali lagi. Kalau ada yang bilang Miss Ayu pasti lagi senyum. Bener juga. Ada yang bener nggak sih dua-duanya? Kalau misalnya banyak yang bener berarti salah ya. Masker ini nggak bisa nyembunyiin raut wajah ekspresi kita meskipun ditutup. Nah, sekarang tanpa masker anak-anak boleh tebak nih. Kira-kira Miss Ayu sekarang menurut anak-anak lagi happy atau lagi sedih atau lagi marah? Kalau kamu ada yang jawab Miss Ayu kayaknya lagi happy tuh, ngomongnya ketawa-ketawa, bener juga, senyum-senyum ya. Kalau misalnya ada yang bilang kayaknya Miss Ayu lagi sedih tuh, tapi ditutup-tutupin, ada benernya juga sih lagi sedih, karena ya anak-anak tahu sendiri ya, kita masih boleh pergi kemana-mana selama nggak tahu nih sampai kapan. Ada sedihnya, ada senengnya juga ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita udah baca firman Tuhan, judulnya adalah bersukacita. Di sini juga bilangnya tadi bersukacitalah senantiasa. Senantiasa tuh artinya terus, kamu harus terus bersukacita. Menurut anak-anak, sukacita itu apa sih? Bahagia atau hati yang senang atau perasaan yang happy lah ya. Nah, di tengah-tengah kondisi sekarang ini, Miss Ayu mau tanya, siapa di sini yang mungkin ngerasa lagi happy atau mungkin ada di sini yang merasa lagi sedih lah ya. Tapi mungkin kebanyakan ada yang ngerasa sedih juga sama kayak Miss Ayu. Kenapa? Karena selama mau masuk bulan yang ketiga ini, kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman kita nggak bisa ketemu sama guru-guru kita ya. Kalau misalnya ada yang mungkin udah punya rencana mau liburan, nggak bisa juga, gagal karena ya kita tahu sendiri ya, belum boleh pergi kemana-mana. Kalau misalnya ada yang suka setiap sore atau weekend pergi ke mall atau pergi hangout kemana, sedih juga, nggak bisa terlaksana karena kita nggak boleh keluar kemana-mana. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang membuat kita tuh kehilangan sukacita kita. Ya Miss Ayu juga sedih sih karena aduh nggak bisa kemana-mana ya, mau ketemu anak-anak juga nggak bisa, kita kelas aja harus online ya anak-anak. Nah, kondisi seperti ini mungkin bikin kita jadi ngerasa sedih ya, nggak bisa kemana-mana, bosen ya. Emangnya ada gitu orang yang happy pas lagi bosen? Duh, aku happy nih karena bosen. Nggak ada, dimana-mana bosen itu nggak enak. Nah, anak-anak, ketika kita baca Alkitab kita tadi ini, Paulus bilang sama jemaat di Filipi bahwa mereka diminta untuk bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Kalian tahu nggak sih anak-anak, waktu Paulus menulis surat ini kondisi Paulus lagi gimana? Dia tuh bukan self quarantine lagi, dia tuh dipaksa atau dibikin jadi orang yang harus dikuarantin. Tahu nggak lagi di mana? Kalau ada yang jawab lagi di penjara, bener. Waktu Paulus lagi menulis surat ini, Paulus itu lagi di penjara, dia lagi dikurung.
kita tahu Paulus ini sering banget keluar masuk penjara. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia mencuri, tapi karena dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ada banyak sekali orang-orang yang merasa Paulus ini nggak benar, dia nyebarin Tuhan Yesus, kita nggak mau dengar. Akhirnya Paulus dimasukin ke penjara. Nah, tapi waktu dia lagi di penjara, justru Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi agar mereka tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Anak-anak kebayang nggak kalau misalnya jadi Paulus? Kalau kita mungkin di rumah, kita nggak kemana-mana, tapi kita mungkin masih bisa nonton, kita masih bisa main game kita mungkin masih bisa main mungkin sama cici, koko, dede kita, atau sama papi, mami, atau mungkin masih banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya meskipun cuma di rumah aja. Termasuk kita juga belajar ya di rumah. Tapi kalau jadi Paulus, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia benar-benar terkurung di dalam penjara. Bahkan mungkin kondisinya kita bisa bayangin kalau orang di penjara mungkin nggak enak. Ya, mungkin dia dapat perlakuan yang nggak baik juga dari orang-orang yang ada di situ. Nah, tapi kok Paulus bisa sih ngajak orang untuk bersukacita? Emangnya Paulus happy gitu ada di dalam penjara? Kalau misalnya di dalam penjara itu happy, waduh, kayaknya misalnya mau juga deh masuk penjara. Tapi enggak, anak-anak, masuk penjara itu enggak happy, ya. Pasti di sana ada perasaan yang menderita. Paulus juga nggak bisa ketemu sama teman-temannya, sama sahabatnya, sama jemaat yang dia kasihi, nggak bisa ketemu. Tapi kenapa Paulus bisa tetap bersukacita ya? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata Paulus ngomong nih di ayat yang ke-7 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nyambung ketika Paulus ngomong di Filipi yang keempat. Sini dibilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Wah, selanjutnya Paulus ngomong lagi, sekali lagi kukatakan, diulangin lagi, bersukacitalah. Wah, anak-anak, ternyata kita lupa bahwa meskipun dalam masa karantina ini, penyertaan Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Pernah nggak sih anak-anak, ini sekarang kondisi lagi hujan nih, ketika Miss Ayu lagi memberitakan firman. Tapi kalau pagi-pagi, ketika keluar, lihat matahari bersinar, langit warnanya, kalau masih pagi-pagi sih langitnya masih warna kemerah-merahan, sunrise. Kemudian mulai siang, langit mulai menjadi biru, ya. Ada pepohonan di sana, burung-burung terbang, kadang-kadang suaranya kedengeran. Wah, indah sekali ya ngelihat keajaiban Tuhan, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak pernah gak sih pagi-pagi? Pasti pernah lah ya, karena kan kita harus berjemur. Ya, meskipun di rumah, katanya berjemur itu bikin kita lebih sehat dan imun tubuh kita jadi lebih kuat, supaya kita tahan terhadap virus atau berbagai macam penyakit. Anak-anak, coba sekarang bisa yuk ajak semuanya, tarik napas yang dalam, keluarkan. Wah, kita masih bisa menghirup udara oksigen secara gratis. Luar biasa sekali anak-anak. Kemudian mungkin saat ini ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anaknya ada yang ditemenin papa, ada yang ditemenin mama, cici, atau koko, atau dedenya. Anak-anak lihat gak sih, kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayang, yang ada di dalam keluarga kita. Nah, meskipun nih kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa ke sekolah bahkan, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Buktinya saat ini anak-anak kita masih bisa mendengarkan bahkan firman Tuhan meskipun secara online. Untuk itulah Paulus bilang sama kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena apa? Karena memang semua yang kita alami di dunia ini, semua yang kita rasakan, semua yang kita lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ternyata sukacita kita itu bukan dari teman, bukan dari liburan, bukan dari jalan-jalan, bukan hal itu yang harusnya bikin kita happy. Hal yang harusnya bikin kita happy karena kita punya Allah. Kita harus bersyukur dan bersukacita karena punya Allah yang sayang sama kita.
kita bisa berdoa sama Dia kapan saja, memuji dan menyembah Dia. Semua sukacita yang kita rasakan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, sekarang Miss Ayu mau membacakan anak-anak semuanya ayat dari Mazmur 104 ayat yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34. Oke ya, Miss Ayu bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-33 hingga ayat ke-34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mazmur mengatakan bahwa ketika kita mau bersukacita, kita dapat bersukacita itu semua karena Tuhan. Nah, di masa-masa seperti ini, Miss Ayu berharap firman Tuhan boleh berikan kita kekuatan, berikan kita penghiburan. Karena apa? Anak-anak ingat gak? Salah satu dari buah-buah roh adalah kasih, sukacita. Ada sukacita di sana. Nah, sudah sewajibnya atau sudah selayaknya kita berbahagia karena kita memiliki Allah, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Untuk itu anak-anak, mari sama-sama hari ini kita renungkan lagi kebaikan Tuhan. Kiranya di tengah-tengah kondisi seperti ini, sukacita Tuhan selalu ada senantiasa di dalam hati kita. Dan kita juga boleh bersukacita karena Tuhan, dan kita juga bisa bagikan itu sama orang-orang di sekitar kita. Sama keluarga kita, papa, mama, koko, dedek, ya, cici, om, tante, semuanya. Sukacita karena Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh luar biasa hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sukacita kami berasalnya daripada Tuhan. Tolong setiap kami, Tuhan, tolong hati kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan dan boleh bersukacita karena Tuhan. Tuhan Yesus kiranya berikan kesehatan kepada anak-anak di rumah, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan supaya mereka boleh tetap ada dalam rumah meskipun saat ini masih dalam masa PSBB. Tuhan Yesus juga boleh berikan kami kesabaran dan sukacita untuk melewati hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.